baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Baik, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan, baik kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, sehingga kita masih dapat melakukan proses belajar mengajar seperti biasanya, walaupun pada kesempatan kali ini kita masih melakukan proses pembelajaran secara daring. Namun Ibu harap itu tidak mengurangi semangat kalian untuk menimba ilmu. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa kepada Andi Rawana. Ibu harap Ibu minta tolong dipimpin doa dulu, Nak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Andi Rawana. Baik, bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah, Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan karena kesehatan itu mahal ya, Dek. Karena jika kita sehat, kita akan punya tenaga lebih untuk menghadapi sebuah tantangan. Oke, baiklah. Ibu lihat di sini sudah ada sekitar 80% lah yang sudah bergabung. Sambil menunggu teman-temannya yang lain, Ibu mau absen terlebih dahulu. Jadi tolong aktifkan mikrofonnya jika nama kalian disebut dan tolong kabari teman-temannya ya untuk segera bergabung. Yang pertama, Tari Nugianti. Hadir, Bu. Tari. Nur Indasari. Hadir, Bu. Nur Indasari. Ihsatul Hadir, Ibu. Adrifa Asis. Ibu. Ihsatul Adrifa Asis. Hadir, Ibu. Indah Lestari. Hadir, Ibu. Indah Lestari. Hadir, Ibu. Indi Makfira. Indi Makfira. Andi Ratu Mutakina. Andi Hadir, Ratu. Ibu. Hadir, Bu. Oke, baik adik-adik sekalian, sambil menunggu teman-teman kalian, tolong dihubungi ya teman-temannya untuk segera bergabung. Jadi untuk mengefisiensikan waktu, kita mulai saja ya pembelajaran kita pada hari ini, sembari kita tunggu teman-temannya yang lain. Jadi baik adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai laporan laba rugi. Sebentar ya, Ibu tampilkan PowerPoint-nya dulu.
Oke, baik, sudah tertampil adik-adik? Tampil mi Bu. Oke, baiklah. Jadi bisa dilihat pada pertemuan kali ini itu kita akan membahas mengenai laporan laba rugi, di mana adik-adik harus ketahui bahwa materi kita pada hari ini masih saling berkaitan atau masih saling bersangkutan dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai laporan keuangan, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu dari laporan keuangan tersebut, yaitu laporan laba rugi. Nah, sebelum masuk ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang semestinya adik-adik harus capai pada materi kita pada kali ini. Yang pertama yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup dari laporan laba rugi dan laporan laba ditahan. Tujuan yang kedua yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan secara luas mengenai elemen laporan laba rugi. Dan tujuan yang ketiga yaitu kalian mampu membedakan bentuk-bentuk laporan laba rugi. Dan yang terakhir, kalian mampu menyusun pos-pos yang ada di dalam laporan laba rugi. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu ingin mereview terlebih dahulu pertemuan kita sebelumnya, yaitu mengenai laporan keuangan. Di sini masih ada yang ingat apa itu laporan keuangan? Saya Bu. Ya, silakan. Laporan keuangan yaitu suatu informasi mengenai keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Oke, baik. Betul sekali yang dikatakan Andi Rawana bahwa laporan keuangan itu sebuah informasi keuangan pada suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan tersebut. Nah, adik-adik yang perlu kalian ketahui itu untuk menyusun sebuah laporan keuangan itu pada umumnya dikelompokkan menjadi 4 bagian ya, yang kemarin kita telah bahas yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua ada neraca, yang ketiga ada arus kas, dan yang keempat ada laporan perubahan modal. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu mengenai laporan laba rugi yang terdiri dari 4 pokok-pokok pembahasan yang bisa kita lihat di layar. Yang pertama yaitu pengertian dari laporan laba rugi dan laba ditahan. Yang kedua, elemen-elemen laporan laba rugi. Yang ketiga, bentuk laporan laba rugi. Dan yang keempat itu menyusun laporan laba rugi. Nah, di sini adik-adik sekalian, di 4 pokok pembahasan ini pada pertemuan kali ini Ibu hanya akan membahas 3 pembahasan terlebih dahulu, yaitu mengenai pengertian, elemen, dan bentuk. Nanti di mana 3 pokok pembahasan ini akan kita gunakan sebagai bahan diskusi kita pada pertemuan kita hari ini. Nantinya Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok, dan 3 kelompok itu Ibu harap untuk mengembangkan kembali materi yang Ibu beri. Dan nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik, adik-adik sekalian, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian laporan laba rugi dan laba ditahan. Bisa dilihat di sini ada 2 definisi. Yang pertama definisi dari laporan laba rugi, yang kedua definisi laba ditahan. Yang pertama laporan laba rugi, yaitu laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lainnya. Sedangkan laba ditahan adalah laba bersih yang ditahan atau tidak dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Laba yang ditahan ini akan diakumulasikan dan dilaporkan pada ekuitas pemilik dalam neraca keuangan. Selanjutnya, elemen-elemen laporan laba rugi.
Nah, elemen-elemen laporan laba rugi itu ada 4. Yang pertama, pendapatan yang merupakan arus masuk atau peningkatan aset lainnya dari suatu entitas atau pengurangan kewajiban atau gabungan dari keduanya selama periode tertentu. Selanjutnya ada beban, di mana merupakan arus keluar atau penggunaan aset lainnya atau timbulnya kewajiban, atau bisa juga kita sebut dengan kombinasi dari keduanya selama satu periode. Selanjutnya itu ada keuntungan, di mana merupakan peningkatan aset bersih yang berasal dari transaksi periferal atau insidental suatu entitas. Dan yang terakhir yaitu ada kerugian, di mana kerugian ini merupakan penurunan nilai aset bersih yang berasal dari transaksi yang bersifat periferal atau insidental dari suatu entitas. Baik, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk laporan laba rugi. Bentuk-bentuk laporan laba rugi itu terdiri dari bentuk single step, yaitu semua pendapatan dikelompokkan tersendiri di bagian atas dan kemudian dijumlahkan. Setelah itu, semua beban dikelompokkan tersendiri di bagian bawah dan dijumlahkan. Yang artinya apa? Jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Selisihnya merupakan laba bersih atau rugi bersih. Bentuk yang kedua yaitu bentuk multi-step, yaitu pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Demikian halnya dengan beban, dibedakan menjadi beban usaha dan beban lain-lain, di mana pendapatan dan beban ini disajikan pertama, kemudian pendapatan dan beban lain-lain disajikan selanjutnya. Oke, baik. Ibu kira itu penjelasan singkat atau gambaran singkat dari Ibu. Selanjutnya, sampai di sini ada yang kurang jelas atau ada yang ingin dipertanyakan? Oke, Ibu kira semua paham? Baik, suara Ibu masih terdengar? Iya, Ibu. Iya, masih, Ibu. Baik, adik-adik sekalian, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin langsung saja kita beralih ke Google Classroom untuk melakukan diskusi, di mana silakan kalian bergabung di Google Classroom pada pertemuan sebelumnya. Pada Google Classroom yang pertemuan kita sebelumnya itu silakan bergabung. Di situ Ibu sudah memasukkan membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana dengarkan baik-baik ya. Kelompok pertama itu ada Tari Nugianti, Ihsatul Adrifa Asis dan Andi Ratu Mutakina. Dan di kelompok kedua ada Andi Rawana, Indah Lestari, dan Indi Makfira. Di kelompok 3 itu ada Mayani Reski, Andi Akram, dan Nur Indah Sari. Jadi silakan kalian masuk di Google Classroom adik-adik. Di situ Ibu akan di situ ada link WhatsApp, silakan gabung dan kalian diskusi melalui WhatsApp tersebut. Nanti kita kembali ke Google Meet untuk melakukan presentasi. Bagaimana, semua sudah gabung di WhatsApp group?
Bagaimana adik-adik, sudah ada yang selesai? Halo? Iya, Ibu. Sudah ada yang siap untuk presentasi? Kelompok 2, Ibu. Siap nih. Oke, baik. Kalau begitu, kita silakan semuanya kembali ke Google Meet. Kita diskusi bersama-sama untuk membahas hasil diskusi kalian. Bagaimana kelompok 2? Setiap anggotanya sudah siap? Siap, Bu. Oke, silahkan, Nak. Silahkan kalian presentasi ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas mengenai laporan laba rugi. Baik langsung saja saya persilakan kepada rekan saya untuk memaparkan materi yang pertama. Pemateri pertama yaitu Andi Rawana. Kepada Andi Rawana dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement adalah salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan, lalu menghasilkan laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi adalah salah satu jenis laporan perusahaan yang dapat membantu mengukur dan mengetahui kinerja atau performa perusahaan dalam suatu periode atau dalam satu tahun. Terdapat beberapa tujuan yang dibuatnya laporan laba rugi perusahaan, yaitu pertama, perhitungan besaran pajak perusahaan, kedua, memberikan informasi dari perolehan laba atau rugi semua periode, ketiga, menjadi referensi evaluasi bagi manajemen perusahaan untuk menetapkan langkah-langkah apa saja yang harus diambil, berikan informasi apakah langkah yang ditempuh menjadi efisien atau tidak dari besaran beban atau biaya perusahaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Indi Makfira. Kepada Indi Makfira dipersilakan. Mungkin Indi Makfira dalam jaringannya mungkin lagi jelek, jadi saya lanjutkan materi selanjutnya, yaitu pada laporan laba rugi perusahaan dagang tentu memiliki beberapa komponen yang dapat dibedakan seperti berikut. Yang pertama yaitu pendapatan atau income, yang kedua beban, yang ketiga pendapatan konferensi lain, yang keempat yaitu harga pokok penjualan. Selanjutnya, terdapat dua bentuk laporan laba rugi yang umumnya dipergunakan dalam aktivitas pelaporan keuangan perusahaan, yaitu single step dan multi step. Mungkin itu saja hasil pemaparan singkat dari hasil diskusi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, pemaparan materi yang tadi sudah sangat Ibu apresiasi karena kalian sudah mampu mengembangkan materi yang Ibu berikan dengan baik. Adik-adik sekalian, karena keterbatasan waktu yang kita miliki, jadi mungkin cuma satu kelompok saja ya yang presentasi, dan untuk dua kelompok lainnya silakan kalian
masukkan tugas kalian di Google Classroom yang telah Ibu berikan instruksi. Jadi di sana kalian silakan masukkan hasil diskusi kalian. Nah, adik-adik sekalian mungkin langsung saja dari pembelajaran kita pada hari ini kita dapat menarik kesimpulan atau kita dari keseluruhan materi kita pada kesempatan kali ini kesimpulan kita tarik yaitu bahwasanya laporan laba rugi itu adalah salah satu laporan keuangan yang menggambarkan apakah suatu perusahaan itu mengalami laba atau rugi dalam suatu periode akuntansi, di mana laporan laba rugi itu terdiri dari beberapa elemen ya, yang tadi ada 4. Yang pertama elemen pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Selanjutnya bentuk laporan laba rugi itu juga ada 2. Yang pertama single step, yang merupakan bentuk laporan yang disusun dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi suatu kelompok dan semua biaya dalam suatu kelompok lainnya. Dan yang terjadi dalam satu periode dalam bentuk kedua yaitu multi step, di mana bentuk laporan ini disusun secara bertahap, di mana penghasilan dulu, setelah itu beban disajikan dengan aturan aktivitas. Jadi baik adik-adik, menurut Ibu itulah kesimpulan atau review materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa tersampaikan dengan baik kepada kalian, dan juga ingat Ibu ada tugas nanti Ibu upload di Google Classroom itu untuk pertemuan selanjutnya. Kalian silakan buat PowerPoint menggunakan media Canva semenarik mungkin. Jadi bahan presentasi tadi itu dibuat ke dalam bentuk PowerPoint. Nanti paling terakhir itu minggu depan lah pertemuan selanjutnya silakan diupload tugasnya. Sampai sini dipaham? Iya Ibu, dipahami. Iya Bu, paham. Iya Bu, paham. Oke, baik adik-adik sekalian, karena keterbatasan waktu yang kita miliki, Ibu kira sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menimba ilmu, karena ilmu itu tidak akan ada habisnya. Tergantung dari kalian. Jika tidak ada orang bodoh di dunia ini, yang ada itu hanya orang malas. Jadi tetap semangat. Sekian dari Ibu, untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.